Jadi sama juga di Thailand juga ada, yaitu semua orang ya yang ada di Thailand sekarang beribadah secara ya live streaming. Dan khususnya di tempat saya, karena saya pelayanannya juga berbeda ya, saya bukan di gereja, jadi saya langsung terjun ke pelayanan boleh dikatakan misi untuk anak-anak yang broken home, dan kita tetap masih mengadakan ibadah, tetapi tidak terbuka, karena di Thailand kalau kita ketahuan berkumpul bersama ada banyak orang, maka yang pertama adalah kita akan didenda sekitar ya 500 juta gitu. Yang kedua, maka akan dipenjara selama 3 tahun. Jadi peraturannya seperti itu. Oleh sebab itu ya kita tetap mengadakan ibadah, karena memang orang-orang yang di sekitar saya, anak-anak yang kami didik ya tidak kemana-mana dan mereka tidak terjangkit COVID-19, dan kami juga membuka pintu bagi orang-orang yang ada di kota, contohnya yang ada di Chiang Mai, untuk mereka datang dan beribadah bersama dengan kami di sini. Jadi sudah 2 minggu kita masih tetap mengadakan ibadah, dan ada beberapa orang yang dari Chiang Mai, dari gereja yang ada di Chiang Mai, mereka datang beribadah ke tempat kita. Karena memang mereka katakan bahwa di kota setiap tempat harus ditutup, tidak diperbolehkan untuk kumpul bersama, gitu. Karena ada hukumnya. Kalau mereka ketahuan maka akan didenda. Dan saya melihat respon gereja di sini adalah, yang pertama, respon gereja adalah ya sangat taat terhadap himbauan pemerintah. Ya, sangat taat terhadap himbauan pemerintah, dan saya belum melihat bagaimana sikap gereja terhadap yaitu masyarakat yang ada di Thailand, tapi khususnya mereka masih tetap stay at home ya, melakukan ibadah di rumah. Dan satu respon yang sangat membuka membuka pikiran saya, khususnya saya melihat beberapa yaitu siaran langsung dari beberapa masyarakat Thailand. Dalam wabah seperti ini, mereka bergotong royong untuk membantu setiap yaitu orang yang terjangkit COVID-19. Salah satu contohnya adalah mereka yang memiliki, boleh dikatakan ya orang-orang kaya lah, mereka secara gratis membantu memberikan sumbangan ya secara online bagi siapa yang membutuhkan, maka mereka akan transfer secara online. Tapi untuk gereja saat ini saya belum melihat yaitu kegerakan dari gereja-gereja yang ada di Thailand. Dan dari senior pastor yang saya baca di Facebook-nya, mereka sedang ingin melakukan yaitu gerakan kasih untuk menolong ya pemerintah dan untuk menolong yaitu para dokter yang ada di garis depan. Saya tidak tahu bentuk pertolongan aksi apa yang akan mereka lakukan, tapi saya mendengar akan ada yaitu satu kegerakan dari gereja-gereja yang ada di Thailand. Thailand mengalami lockdown ya, Bang? Di beberapa tempat, Mas Gun, ya ada, contohnya di Bangkok ya, itu sudah di lockdown ya. Tapi kalau untuk di Chiang Mai masih disuruh stay at home ya. Kalau ada keperluan mendesak, ya kita baru bisa keluar. Tapi kalau memang tidak keperluan mendesak, ya dianjurkan untuk stay at home. Dengan satu catatan, jangan kumpul untuk banyak orang gitu, karena ada hukumnya gitu. Jadi masyarakat juga agak takut gitu ya. Takut untuk tidak mematuhi aturan pemerintah. Untuk kondisi di tempat Bang Komkom sendiri tidak masalah ya berarti sampai saat ini? Ya kalau di sini tidak masalah, karena orang yang terjangkit cuma sedikit gitu ya, dan sudah langsung ditangani oleh pihak rumah sakit. Jadi kalau memang dicek gitu, oh orang ini terjangkit COVID-19, maka akan langsung diantar ke rumah sakit. Dan kondisi rumah sakit di hari ini di tempat saya, ya khususnya tinggal di Chiangdao, rumah sakit itu sepi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang terjangkit COVID-19, sangat mudah untuk langsung ditangani gitu. Ya, karena mereka juga takut terjangkit, jadi mereka tetap tinggal di rumah, ya melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu berkebun, ya ada peliharaan seperti binatang, ya khususnya sebagian besar ya masyarakat Thailand itu ya memelihara babi, jadi
mereka sepertinya saya lihat santai-santai aja gitu. Kalau di tempat saya ya, karena memang situasi tidak begitu gawat. Kayaknya itu bagus itu sebagai masukan untuk supaya jaga-jaga. Jadi setiap gereja harus punya babi, ya, punya ayam, Iya. bercocok tanam sendiri. Jadi kalau di lockdown itu tinggal ambil aja nanti ya. Iya, seperti kami kan di sini, jadi kita tanam ada beberapa, ya mungkin ya 4 rantai gitu, jadi ada perkebunan, kita juga pelihara babi, ada sekitar ya 16 ekor gitu ya, kita juga pelihara ayam, dan juga kita membuat yaitu persediaan air ya, persediaan air kita membuat sebuah water tank untuk ya karena memang di Thailand itu di bulan-bulan 3, 4, 5 itu adalah musim panas dan air sangat susah gitu. Jadi kita memang sudah mempersiapkan terlebih dahulu sebelum musim panas, musim kemarau tiba, maka kita sudah persiapkan yaitu kita menampung air sebanyak-banyak. Oke, oke. Oke, Bang, terima kasih untuk Ya, kesaksiannya dari Thailand. Kita terus berdoa dari Indonesia untuk Thailand supaya Thailand juga bisa cepat lepas dari krisis ini ya. Kita saling iya. mendoakan. Oke. Oke, saya beralih ke Pak Christopher. Pak Christopher, seperti yang kita tahu kan dengan adanya COVID ini kan seperti Pak Doni tadi katakan atmosfernya kan penuh dengan ketakutan ya Pak Christopher. Nah sekarang dari Pak Christopher sendiri karena bergerak banyak di area-area profetis gitu mungkin bisa di-sharing mungkin yang pertama apa yang Pak Chris dapatkan, mungkin yang kedua mungkin gimana sih caranya supaya kita ini bisa apa ya lepas atau tidak terikat oleh spirit of fear atau atmosfer ketakutan yang mungkin selama ini ada mengikat ada banyak orang ya, ada juga beberapa anak Tuhan. Mungkin Pak Christopher bisa share sedikit tentang itu. Ya, yang pertama dari tadi yang ringan-ringan nih, giliran saya yang berat ini. Kalau makan itu yang pertama ringan dulu Pak Christopher. Jadi ya sebelum kita ngomong dari sisi spiritual, yang pasti dari sisi psikologis dulu, yang pasti yang banyak terjadi hari-hari ini adalah TMI, alias too much information. Jadi kalau misalnya kayak kita bilang komputer gitu ya, prosesor komputer, kalau terlalu banyak yang harus diproses dalam waktu yang sama, maka akhirnya komputer itu akan hang gitu. Jadi hari-hari ini terlalu banyak informasi dan saya sendiri juga mengalami maupun WhatsApp group, WhatsApp pribadi itu setiap hari rasanya non-stop. Selalu, bukan tiap hari, mungkin tiap jam itu non-stop. Aktivitas WhatsApp itu sangat overload ya. Dan beberapa orang begitu ingin tahunya sehingga setiap kali WA bunyi selalu dibaca, akhirnya TMI, terlalu banyak informasi yang diterima, akhirnya orang itu menjadi apa ya? Ya kayak komputer dibilang jadi hang ya. Jadi udah nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi mau bicara pengharapan, mau bicara rasa takut, itu aja udah nggak bisa karena udah terlalu overload gitu ya. Jadi yang pertama rasanya hari-hari ini bagi orang percaya selain kita ngomong sisi spiritual, kita juga harus mulai berpantang sosmed gitu ya. Jadi kalau memang dirasa postingan di sosmed itu tidak terlalu penting sekali, sebaiknya tidak usah dibaca gitu. Karena itu akan justru membuat kita stres sendiri, kemudian hang sendiri dan terlalu banyak hal yang kita khawatirkan gitu. Jadi misalnya karena sekarang begitu mudahnya mendapatkan data COVID dari berbagai negara, akhirnya kita ikut mikirkan, wah Italia meninggal sekian ribu orang gitu ya, gimana kasusnya Italia, besok Italia seperti ini. Padahal sebenarnya bagi kita pribadi itu tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting gitu ya. Nah itu kita harus bisa memilah-milah, itu dari sisi psikologis. Nah dari sisi spiritual tentunya hari-hari ini selain masalah ketakutan yang membuat yang saya lihat membuat orang percaya terutama juga susah untuk melihat pengharapan adalah karena tidak adanya satu kejelasan kapan COVID ini akan berakhir gitu.
karena tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir, itu membuat ketakutan itu semakin hari itu akan semakin mencemaskan. Apalagi dengan work from home, banyak beberapa dari kita mungkin yang tidak ke kantor, bahkan mungkin sangat jarang keluar rumah. Jadi banyak pastoral yang juga menerima WhatsApp pribadi, banyak pasangan suami istri yang bertengkar karena ternyata baru ketahuan salah satu pasangannya sangat clean freak gitu ya. Dengan kasus COVID-19, clean freak-nya semakin menjadi-jadi gitu ya. Nah, itu menimbulkan konflik baru, dan karena tidak bisa keluar rumah, akhirnya konfliknya semakin hari semakin tajam gitu ya, karena di rumah. Jadi, hal-hal ini yang membuat, menurut saya bukan hanya sekedar ketakutan, tapi gado-gado ya, rasanya udah bercampur aduk, atmosfernya segala macam. Nah, ini hal yang penting untuk kita secara spiritual kita handle-nya. Salah satu yang banyak saya share adalah tentang shifting di atmosfer. Jadi kita tahu bahwa ada atmosfer dari sekitar kita secara spiritual, secara fisik kita udah tahu protokol gimana kita menghandle supaya kita tidak tertular COVID-19. Secara jiwa, secara psikis, kita tahu bagaimana kita bisa menghandle supaya tidak terlalu stres, menjauhi sosial media sementara waktu. Tapi secara spiritual seringkali ini yang bolong gitu ya. Banyak yang kita terima dari WhatsApp group, itu kebanyakan hanya sebuah anjuran untuk kita supaya jangan takut, jangan cemas. Tapi pertanyaan yang muncul adalah bagaimana supaya dalam kondisi seperti ini, langkah-langkah praktis apa yang bisa kita kerjakan untuk kita tidak menjadi takut. Nah, salah satu yang memberkati saya adalah shifting di atmosfer. Jadi shifting di atmosfer ini merupakan ya sebenarnya pemahaman yang basic saja, yaitu bagaimana kita menyadari bahwa tidak semua yang kita alami, pikiran, perasaan kita itu, tidak semua itu berasal dari suasana di sekitar kita, tapi bisa jadi COVID-19, situasi COVID-19 ini ditunggangi oleh roh-roh jahat, dan itu tentunya jauh lebih susah untuk kita atasi, karena kita coba mengatasi secara jiwani, secara badani, pasti tidak akan selesai, karena ini di sisi spiritual. Nah, salah satu yang bisa kita kerjakan adalah kita harus take our stand, jangan memberi kesempatan kepada si jahat. Kita harus dengan tegas katakan bahwa setiap roh kecemasan, setiap roh ketakutan, di dalam nama Yesus, aku tidak mengizinkan engkau, aku tidak bersepakat dengan engkau, aku tidak menerima atmosfermu dalam kehidupanku, tapi di dalam nama Yesus, aku menolak engkau, aku menengking engkau, dan aku minta Roh Kudus, biarkan atmosfer damai sejahtera, biarkan atmosfer satu pengharapan yang baru dibangkitkan dalam kehidupanku. Jadi ini sebenarnya langkah praktis yang bisa kita kerjakan untuk shift suasana atmosfer yang kita alami hari-hari dalam keseharian kita gitu. Mungkin karena waktunya juga terbatas, saya share saja di sini. Ini ada link bisa diakses, atau ini ada filenya. Kalau ada yang ingin baca-baca lebih lanjut, ini artikel tentang shifting di atmosfer mungkin bisa membantu karena memang waktu di sini terbatas. Tapi yang pasti kita jangan selalu merasa bahwa ketakutan, kecemasan yang kita alami itu hanya masalah jiwani. Tapi kita harus aware bahwa ini merupakan, bisa jadi itu serangan dari kuasa-kuasa kegelapan untuk membuat kehidupan kita itu semakin under pressure, semakin terintimidasi. Itu aja mungkin Pak Gunawan dari saya. Oke, terima kasih Pak Christopher. Jadi linknya ada di bagian chatting ya, rekan-rekan semua. Jadi yang siapa yang membutuhkan materi dasar, bagaimana kita bisa shifting di atmosfer supaya kita tidak dicengkram terus dengan ketakutan, roh ketakutan ini, mungkin bisa artikel dari Pak Christopher bisa sangat membantu. Saya kira sangat membantu kita untuk terus tetap stay di dalam damai sejahtera Tuhan ya, supaya kita tidak menjadi orang yang sangat cemas. Oke, thank you Pak Christopher. Dan saya sekarang mau beralih ke Ibu Pram. Ibu Yohana sebentar. Masih. Oke. Ibu Yohana, Bu Pram? Ya, Pak. Iya. Malam. Ya, saya kenal Ibu banyak bergerak di edukasi dan juga di doa. Jadi saya ingin Ibu bisa share sedikit sama kita, kira-kira dari sudut perspektif, mungkin dalam doa, mungkin atau apa yang Ibu terima, atau apa yang Ibu pandang dengan kejadian
hari-hari ini. Menurut Ibu apa yang kira-kira sedang terjadi, apa yang sedang Tuhan kerjakan, dan kira-kira bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan meresponi hal-hal ini? Silakan Ibu. Terima kasih waktunya, Pak. Ya. Halo? Jelas, Pak? Jelas, jelas. Pertama, saya sebagai seorang guru di pendidikan, berat, Pak. Beratnya gini, SDM di Indonesia belum siap dengan metode yang harus dipaksakan online. Benar-benar berat. Kalau di perkotaan, mungkin nggak terlalu masalah. Tapi Indonesia ini sangat luas. Kalau dipaksakan yang untuk di pegunungan, di pedesaan, yang di perkotaan aja sudah setengah mati, apalagi mereka. Dan kalau orang tua yang biasanya segala sesuatunya itu tergantung sama guru, pasti juga kesulitan. Banyak yang sudah mulai sulit gitu loh, Pak. Mulai protes, mulai banyak. Seorang ibu yang biasanya cuma mikirin belanja, harus mikirin pendidikannya anak. Harus mikirin gimana ngajar 1 + 1 = 2, yang biasanya mereka serahkan semua ke sekolah. Itu dari pihak orang tua dan anak. Dari pihak guru pun, yang biasanya cuma mengajar, disiapkan hari ini mau ngajar, yaitu bahannya, mereka harus belajar online. Ya kalau yang masih muda, ya seperti tadi Pak Indra katakan, generasi muda-mudanya enak. Yang sudah 50 tahun ke atas, seperti saya, belajar baru, Pak. Ya. Benar. Jadi, apalagi sekarang juga kampus libur. Kampus ini rata-rata di Surabaya, UK Petra, Ubaya, itu langsung sampai akhir semester, UAS, semua online. Sehingga dosen-dosen yang harusnya tatap muka itu tidak ada sama sekali. Termasuk saya. Karena saya mengajar Japanese business, kesulitan Pak saya, Pak. Ya, benar-benar sekarang ini Tuhan memaksa kita, saya bilang Tuhan memaksa kita, memaksimalkan potensi kita. Mungkin yang dulu bilang, wah udah cukup ini udah maksimal, ternyata belum. Akhirnya kita tahu, dimaksimalkan lagi sama Tuhan, dipaksa. Ya buktinya bisa. Ya seperti pakai Zoom ini Pak. Jadi saya kalau sama mahasiswa tatap muka pakai Zoom. Ujian percakapan pakai Zoom. Tadinya nggak mau ketahui dengan Zoom saya. Dipaksa. Iya betul dipaksa. Jadi pakai Google Classroom, pakai email, pakai WA group, macam-macam. Jadi sekarang guru-guru pun bukan cuman orang tua dan murid, guru-guru pun, dosen pun berjibaku Pak belajar. Benar-benar ini. Saya bilang begitu hebatnya Tuhan. Kalau tidak dipaksa begini, ya pasti nggak mau belajar. Dari sisi yang lain, saya kemarin waktu berdoa itu, saya pikir Halo? Halo? Freeze ya? Putus ya? Oke. Putus. Oke, karena putus. Oke, karena putus kita kita coba ke Pak Yono dulu, Pak Yono. Halo. Pak Yono? Ya, halo. Ya, oke. Karena Bu Pram putus, saya mau ke Anda dulu, Pak Yono. Oh. Halo? Pak Yono? Halo. Ya. Halo. Ya. Ya. Ya, saya mau ke Pak Mas Yono dulu. Saya panggilnya Mas Yono ya. Biasanya panggil Mas Yono. Ya. Mas, saya kenal Anda, kan Anda bergerak banyak di praise, worship, ya hal-hal yang semacam itu. Kira-kira dari sudut pandang Anda sebagai orang yang bergerak di worship, di praise and worship, kira-kira apa yang
apa yang bisa kita lakukan, atau kira-kira peranan pujian dan penyembahan seperti apa yang mungkin bisa membantu kita di dalam mengatasi hal semacam ini dari perspektif Anda sebagai seorang yang banyak bergerak di praise and worship. Kira-kira apa yang bisa Anda bisa bagi buat kita? Saya kira ini adalah sebuah kesempatan untuk bagaimana kita itu tidak hanya menjadi seorang penyembah di dalam artian di panggung gereja-gereja, tetapi inilah waktunya kita, seperti tadi Kak Doni bilang bahwa inilah waktunya kita itu membagikan apa yang sudah kita nyanyikan, apa yang sudah kita kerjakan dalam gereja. Inilah waktunya kita sebenarnya kesempatan kita untuk benar-benar menjadi seorang pemuji penyembah, bukan hanya ketika kita ada di panggung, ketika kita ada di dalam gereja, ketika kita sebagai seorang pemuji penyembah dalam gereja. Tapi inilah waktunya kita sebagai orang-orang yang benar-benar mengerti apa itu arti dari pujian penyembahan. Saya rasa pujian penyembahan bukan bicara tentang musik atau lirik lagu, tetapi adalah gaya hidup kita sebagai seorang penyembah pemuji Tuhan. Dan ini berlaku juga bagi kami. Gereja kami sendiri pun mengalami dampak yang sama juga karena kita dibatasi, artinya kita sudah tidak ada ibadah yang seperti biasa, ibadah raya tidak ada, tapi kita sekarang dialihkan kepada online semua. Jadi ini sebenarnya kalau dari kami, dari tim pujian penyembahan adalah ini waktunya kita untuk selah, waktunya kita untuk benar-benar mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini benar-benar kalau menurut saya adalah sebuah kesempatan. Dengan adanya COVID-19 ini kesempatan kita untuk menjadi pelaku firman, pelaku pujian penyembahan. Dan baru-baru tadi sekitar jam 12 ada seorang teman datang ke rumah saya, bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Dia berkata bahwa dia berdampak, dia sebagai seorang marketing sebuah properti. Dia berkata bahwa benar-benar ini adalah masa-masa sulit mereka, dan dia berkata bahwa saya kemana-mana banyak ditolak, katanya begitu. Kemudian dia datang ke rumah saya tadi, dia berkata, Mas nggak takut kena corona? Saya dari luar, dia bilang begitu. Oh, saya bilang, enggak, saya bilang. Dan kemudian saya sedikit bercerita bahwa kalau kita punya kepercayaan, kita punya kasih kepada sesama, saya percaya kita tidak akan kena, saya bilang begitu. Dan dia berkata bahwa saya jarang untuk ketemu dengan orang, bahkan sementara ini saya menyebarkan brosur ini banyak ditolak orang. Dan saya datang ke rumahnya Mas Yono, dia bilang, saya mendapatkan satu pencerahan, dia bilang begitu. Dan saya berkata sama dia, iya, jangan pernah takut untuk datang ke rumah saya bilang gitu. Dan dia berkata bahwa banyak teman-teman mereka yang mereka sebenarnya susah untuk mencari makan, susah untuk mempromokan dia punya properti, dan ini mereka merasa bahwa tidak ada harapan sebenarnya. Dan dia berkata, sampai kapan COVID-19 ini berakhir? Saya cuma berkata bahwa tetap ya jaga kesehatan, tetap percaya. Kalau Anda punya keyakinan, saya berkata, tetap percaya, saya bilang gitu. Jadi memang ini waktunya untuk kesempatan kita. Saya mengamini kata-kata dari Ko Doni bahwa ini adalah sebuah kesempatan kita sebagai gereja pribadi untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya rasa itu Ko Gun yang menjadi sorotan saya sebagai seorang pemuji penyembah di dalam ya kita sebagai orang-orang percaya. Oke. Ada istri Anda di situ, di samping Anda? Karena saya tahu Ibu Chandli juga bergerak di doa. Kak Sen. Sebentar, Gun. Ya. Dia lagi mempelajari anak oh, online sekolah. Lagi mempelajari anak. Oke. Kak Sen. Ma? Sen. Ya. Oke. Ya, ada kan, Don? Kak Gun. Ya. Bu Chandli. Ya. Halo. Ya, selamat malam Bu Chandli. Ya.
Saya kenal Anda juga banyak bergerak di doa syafaat dan juga di prophetik. Mungkin bisa bagi sama kita kira-kira selama ini semenjak meletusnya COVID-19, apa yang Anda rasa Anda tangkap dari Tuhan, atau mungkin ada satu message dari Tuhan, atau everything lah yang bisa di-share bersama rekan-rekan di tempat ini. Ya. Kalau saya sih pribadi untuk lebih ke gereja Tuhan sendiri ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri. Benar sekarang ini waktunya kita mempraktekkan apa yang sudah kita terima. Firman Tuhan yang menjadi harta yang paling berharga. Nah, jadi ini adalah masa-masa di mana warna asli kita ini sedang ditunjukkan, khususnya gereja Tuhan. Sedang dibedakan mana orang yang beribadah sungguh-sungguh dan yang tidak. Jadi saya ambil untuk hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, yang saya dapat dari Tuhan barusan, yang terbaru hari ini adalah kita ini sedang dibawa kepada gereja ini sedang juga mengalami yang namanya lockdown ya, seperti zaman Kisah Rasul di pasal pertama, di mana murid waktu itu nggak boleh pergi kemana-mana untuk menantikan pencurahan Roh Kudus, memperlengkapi mereka nanti untuk suatu musim yang lebih besar ke depan. Dan ini yang saya rasakan di atmosfer bahwa gereja Tuhan sedang Tuhan ingin bawa ke tempat itu. Masuk kepada suatu musim penuaian besar, musim peperangan. Jadi di sini kita berdiam untuk menantikan arahan Roh Kudus, dan sambil kita mengupgrade diri, mengupgrade senjata-senjata Allah yang sudah kita terima selama ini, supaya bisa efektif melakukan peperangan bersama dengan Tuhan untuk misi penyelamatan jiwa-jiwa. Nah, itu yang saya dapat, dan bagaimana kita benar-benar di masa ini menajamkan yang namanya berjalan di dalam kasih, berjalan di dalam ketaatan. Dan ketika Tuhan berbicara tadi waktu saya berdoa, Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk masa seperti di Kisah Para Rasul. Jadi kita ini, masa-masa ini Tuhan mau supaya kita mengembangkan stamina rohani kita. Tuhan sedang ingin membuat kita masuk di dalam satu kegerakan doa, supaya Tuhan bisa mempercayakan satu mempercayakan satu wilayah yang diperluas di setiap kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita mau beri kepada Tuhan. Kalau hati kita beri kepada Tuhan untuk Tuhan pakai saya, untuk apa yang Tuhan ingin kerjakan di musim yang baru ini, seluas itu kita akan diberikan wewenang dan otoritas untuk berjalan di situ. Sehingga waktu gereja turun ke masyarakat, kita nggak lagi menjadi gereja yang dibatasi oleh 4 tembok gereja, tapi kita akan bisa masuk ke setiap lini, ke setiap pilar-pilar di dalam masyarakat, sesuai dengan karunia, sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun di masa-masa kita berdiam diri ini. Sebenarnya ini untuk membangun imunitas kita sendiri, supaya ketika kita sadar bahwa ini bukan lagi peperangan biasa, maka kita akan masing-masing mempersiapkan kekuatan rohani kita. Benarkah firman Tuhan yang selama ini kita dengar, itu sudah jadi fondasi buat kita? Benarkah kasih itu yang orang luar berkata bahwa kasih sudah semakin dingin, sekarang kita bisa introspeksi diri kita. Benarkah kasih itu masih terus on di dalam kita, terus bernyala-nyala di dalam kita? Benarkah dengan semua limitasi yang sedang kita alami hari-hari ini, itu akan membuat kita ikut terkungkung kerohanian kita, atau malah justru akan membuat hasrat kita ini semakin menggebu-gebu di dalam Tuhan, untuk mencari Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk masyarakat, untuk dunia ini sebagai gerejamu, saya sebagai gerejamu, di dalam masa-masa seperti ini, kita banyak merenung, kita banyak mencari apa kerinduan hati kita sebenarnya, supaya Tuhan bisa pakai saya untuk dunia ini. Minimal dunia di mana kita ditempatkan. Jadi ini buat saya memperbaharui kembali setiap desire kita, setiap hasrat kita sebagai orang percaya. Jadi ketika kita mulai merenungkan, kita mulai merasa bahwa selama ini saya hidup sampai tahun yang sekarang ini, mungkin kita ada di usia 40, 50 tahun, sudah berguna nggak saya untuk lingkungan saya? Ini jadi suatu masa-masa kita mengevaluasi diri, dan kemudian kita mencari Tuhan sungguh-sungguh supaya Tuhan bisa pakai saya
bisa berguna. Setidaknya hari-hari ini kalau kita tidak bisa terhubung dengan banyak orang, hanya bisa melalui online, kita bisa memberi mereka kekuatan, kita bisa mendoakan mereka, banyak mendoakan orang lain, banyak memberi support lewat juga media online, dan kita yang bergerak di dalam dunia spiritual, misalnya saya banyak di doa, kita banyak terhubung dengan Tuhan supaya kita bisa dapat update terbaru dari surga tentang apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi gerejanya, tentang apa yang Tuhan ingin buat bagi gerejanya, sehingga kita mulai hari ini sudah mulai menyusun strategi untuk masuk ke musim yang Tuhan akan bawa gereja Tuhan itu ke tempat itu. Ini yang saya dapat. Oke. Terima kasih Bu Chenli. Ya. Jadi kalau saya boleh mendengar tadi bahwa ini memang ternyata bukan masa yang sulit ya. Sebenarnya sekaligus betul ini adalah masa yang sulit. Kemarin saya mengkhotbahkan dari Mazmur 46 yang sangat menarik dari The Passion Translation, mengatakan bahwa di situ dikatakan dalam Mazmur 46 bahwa Tuhan itu bukannya Tuhan yang membawa kehancuran, ruin, tapi juga revival. Kita sangat percaya bahwa masa-masa ini walaupun di satu sisi ada masa-masa yang kritis atau masa yang krisis, tapi di satu sisi ini adalah sebuah kesempatan buat setiap kita untuk menemukan, ya mungkin saya katakan jati diri kita, esensi kita, sebuah waktu time di mana kita memeriksa hati kita. Seperti Pak Doni katakan, apakah betul kita selama ini menghidupi apa yang kita khotbahkan, apa yang kita dengarkan selama ini. Mungkin ketika selama ini kita believe, percaya dengan mudah, tapi ketika COVID-19 ini betul-betul menghantam, pertanyaannya apakah betul-betul kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau sebenarnya atau tidak. Dan mungkin di satu sisi bicara tentang kasih, kalau selama ini kita banyak berbicara tentang kasih, ya ini adalah waktu di mana kita betul-betul juga diuji secara kasih kita, apakah betul kasih kita itu kasih yang tulus, apakah betul kasih kita itu kasih yang benar-benar gitu terhadap sesama, diuji lewat semua yang terjadi ini ya. Saya kira itu. Jadi mari kita memandang, saya kira pesan Tuhan sangat jelas lewat COVID-19 ini bahwa it's just not the dark time, but it's the opportunity. Ini adalah sebuah kesempatan buat kita untuk mengupgrade diri kita, untuk mengupgrade iman kita, mengupgrade kasih kita, mengupgrade segala hal. Karena sangat percaya ada banyak suara profetik yang mengatakan bahwa setelah ini Tuhan akan membawa kita bukan hanya kepada musim yang baru, tapi satu dekade yang baru. Saya setuju dengan Ibu Chenli tadi, karena saya juga mendapatkan hal yang sama, bahwa Tuhan akan melontarkan kita masuk dalam sebuah dekade yang baru. Akan ada satu revival yang Tuhan akan kerjakan, dan itu preparasinya, persiapannya dimulai dari sekarang ini. Menurut saya lockdown 2 minggu ini sampai ke dalam Paskah adalah waktu yang tepat untuk setiap kita untuk bisa mempersiapkan diri kita. Oke, Ibu Pram tidak muncul lagi dan waktunya saudara tinggal 5 minutes. Saya terakhir kembali lagi ke Pak Doni. Ya, saya kembalikan ke Pak Doni. Kira-kira Pak Doni silahkan di closing, Pak Doni sekaligus di closing. Anda punya waktu 4 menit. Oke. No, biar saya yang unmute Anda. Oke. Dua tawarik buat saya, 2 Tawarik 7:14 itu menarik. 2 Tawarik 7:13 berkata bahwa aku akan menutup langit, kata Tuhan. Aku akan memberikan belalang kepada menghancurkan ladang-ladang. Aku akan menahan hujan daripada. Tetapi solusi seakan-akan Tuhan yang melakukan itu semua. Tetapi yang menariknya adalah tiba-tiba ayat 14 dia berkata, engkau harus berbalik dari jalanmu yang salah. Jadi problem dari banyak masalah hari ini sebenarnya adalah kesalahan kita dalam membangun sesuatu. Tahun 2014 atau 2015 ketika virus Ebola mulai muncul, Bill Gates di TED Talk pernah bilang begini. Bill Gates muncul dan berkata bahwa ada kesalahan dalam sistem kita
kita memberikan dana yang begitu sangat besar untuk peperangan. Bahkan kita punya dana untuk Star Wars, perang di bintang, perang di luar angkasa. Tetapi kita tidak pernah memberi dana yang cukup besar untuk menyiapkan sesuatu yang tidak terlihat. Dan Bill Gates kemudian bicara dalam konteks Ebola. Dan dia berkata, bersyukur Ebola itu tidak menyebar lewat udara. Ebola itu sehingga bisa ditahan, walaupun penyakit Ebola itu sangat mengerikan. Sebab daging menjadi hancur dan sebagainya. Dan yang menarik adalah dia bilang kita harus membangun sebuah sistem di mana kita siap apabila ada pandemi atau epidemik yang nanti akan muncul, menyebar lewat udara, dan ini akan jauh lebih luas daripada apa yang dialami Ebola. Dan ternyata 5 tahun kemudian kita mengalami, 4 tahun kemudian kita mengalami hal yang sama yang kita kenal dengan COVID-19 atau Corona. Saya pikir yang salah adalah sebuah sistem dalam berpikir, sistem dalam membangun sesuatu. Dan Tuhan ketika berkata bahwa, aku akan menahan hujan, aku akan menutup langit. Tapi yang harus solusinya bukan Tuhan yang harus dirubah, tapi kamulah yang harus berubah. Saya tidak tahu Tuhan sementara berbicara kepada setiap kita apa yang salah. Dalam perbincangan saya dengan Gunawan pribadi yang lalu, kita bicara tentang apa yang dikasih tahu sama Bu Heidi Baker, Bu Suset Hetting. Jangan-jangan Tuhan sementara menghancurkan setiap berhala-berhala dalam sebuah sistem yang salah. Berhala entertainment kita, hari ini entertainment ditutup total, games semua ditutup total, dan gereja pun termasuk yang ditutup. Harus depending. Jangan-jangan ada yang salah. Kita dipanggil kepada tadi identitas kita yang sesungguhnya. Dipanggil pada panggilan kita yang sesungguhnya. Dan semoga ini dapat menjadi kekuatan bagi Anda dan saya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung karena waktu yang terbatas. Ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita ketemu Senin jam 7 nanti dengan topik yang berbeda. Dan karena waktu yang sangat terbatas, saya thank you semuanya. Dan kita ketemu nanti hari Senin. Oke, guys, God bless you. Tuhan memberkati.